Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Greystone Channel. Di video kali ini saya mau jawab pertanyaan dari Bang Oki Rangga. Tolong bahas kenapa koin bisa di-delist di suatu exchange. Apakah koin itu bermasalah? Apakah exchange sendiri punya hak untuk mendelist sebuah koin seperti Binance mendelist Helium dan juga Anchor? Terus koin yang didelist suatu exchange maka akan kemana investasi itu berada jika tidak sempat di CL? Apakah masih bisa diselamatkan dan bagaimana ciri koin yang akan didelist? Kita akan coba untuk bahas pertanyaan dari Bang Oki. Semoga video ini bisa bermanfaat. Pertama, kenapa exchange itu uh, punya ide buat mendelist macam-macam koin atau beberapa koin yang menurutnya tidak layak? Nah, exchange itu ibaratnya sebuah mall. Oke, exchange itu ibaratnya sebuah mall. Di dalam mall itu banyak retail-retail, banyak toko-toko, ya, kios-kios gitu ya di dalam sebuah mall. Contohnya ada McD, ada apa, ada Starbucks, ada apa. Nah, kios-kios ini ibaratnya sebuah koin. Ya, koin-koin yang tidak menarik, yang tidak banyak dicari oleh konsumen, tidak banyak dilirik, itu biasanya bakalan di-delist. Kenapa begitu? Ya karena dia memakan tempat. Buat apa saya keluarin tempat buat koin-koin ini kalau mereka nggak diperdagangkan? Secara bisnis, exchange itu seperti itu kurang lebih. Ya, salah satunya karena likuidasi yang kurang, koin itu kurang diminati, bisa jadi alasan kenapa exchange mendelist. Di sini aku cari informasinya dari sipmex.com. Sipmex.com ini memberikan beberapa kategori kenapa sebuah exchange itu bisa atau punya hak buat mendelist sebuah kripto. Pertama, karena volume likuiditas yang rendah. Ya, seperti tadi aku bilang. Sedikit orang yang memperdagangkan koin itu. Sehingga ini memakan ruang buat sebuah exchange. Jadi exchange tuh pengennya biar biar rapat semuanya. Setiap koin yang dia punya itu ada yang memperdagangkan atau user menyukai koin-koin itu untuk diperdagangkan. Sehingga diharapkan kan bisa meningkatkan lebih banyak transaksi. Ya, lebih banyak transaksi ya ujung-ujungnya bikin mereka cuan. Coba bayangin kalau sebuah exchange itu isinya koin-koin yang jarang diperdagangkan. Jadi kayak menu-menuin tempat, udah nggak produktif. Jadi dari segi bisnis ya seperti itu. Exchange nggak mau. Terus ada terjadi pelanggaran keamanan. Ini mungkin karena crypto exchange-nya, sorry, crypto project-nya itu bermasalah. Entah itu dia scam, atau dia punya kasus kriminal, atau dia punya masalah regulasi, sehingga exchange nggak mau tanggung jawab, nggak mau terseret dari kasus mereka, sehingga bisa membahayakan exchange atau bisnis tersebut. Terus ada ketidakpatuhan terhadap persyaratan listing. Nah, untuk setiap koin yang mau listing ke exchange, itu kan ada persyaratan-persyaratannya. Kalau sebuah project itu tidak mengikuti persyaratan tersebut, bisa jadi mereka di delisting juga. Jadi itu sih beberapa eh, penyebab ya kenapa bisa di delisting. Lalu gimana kalau kita udah punya koin tapi eh, kok malah ya tidak bisa diperdagangkan? Kita udah beli koin nih, contohnya beli Helium di toko kripto contohnya atau di Binance. Ya kita beli, kita punya. Terus kita nggak sempat CL. Terus koin itu akan ada di mana? Ini teman-teman, kita lagi coba buat tanya sama customer support dari toko kripto. Kita akan coba tanya apakah ketika Helium di delisting kita masih bisa. Kita akan coba tanya sama customer supportnya. Kira-kira gimana responnya? Apakah bisa kita dapat refund ya dana daripada koin yang kita miliki tapi sudah di delisting di sebuah exchange. Jadi ini aku lagi progres buat nanya. Tadi sih aku nanya gini, Kak selamat siang, saya mau tanya bagaimana kalau kita punya koin di toko kripto dan mau dijual, tapi koin tersebut sudah di delisting. Mohon bantuannya. Kita akan coba untuk dapetin jawabannya seperti apa. Ini masih dalam posisi live chat. Moga sih cepat dijawab ya. Biar mungkin videonya nggak banyak aku cut. Tapi kalau agak lama dibahas mungkin aku cut-cut videonya biar lebih ringkas. Kita masih menunggu jawabannya seperti apa dari Bung Rio. Mungkin lagi balasin eh pertanyaan lain dari orang lain. Ya kita nggak tahu lah. Atau mungkin lagi makan siang. Ya, kita tunggulah seperti apa balasannya teman-teman. Jadi itu sih untuk Bang Oki ya. Kalau kalau kita misalkan eh
ditanya apakah exchange punya hak, ya tentu mereka punya hak karena mereka penyedia layanan eh, ya seperti mall tadi ya. Mereka punya tempatnya, mereka punya hak atas siapa saja yang boleh berdagang di sana. Kalau dia nggak produktif, nggak menghasilkan buat exchange, ya buat apa dipertahankan. Jadi dari segi bisnis melihatnya seperti itu aja, simple. Terus gimana kalau ya kita punya akun tapi kita punya koin tapi nggak sempet CL. Nah, ini masih coba ditanyakan. Terus pertanyaan yang ketiga, masih bisa bagaimana ciri koin yang akan di-delist? Cirinya ya mungkin dia bermasalah, terus dia sepi seperti di sini volume perdagangannya rendah, sepi ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau cek koin apa yang perdagangannya rendah, itu biasanya koin-koin yang kurang terkenal. Pakai contoh apa ya? Kita akan pakai contoh, coba di sini gimana sih caranya minimize. Nah, ini udah minimize. Kita coba lihat pasar-pasar dari toko kripto. Ada nggak sih token-token yang minim volume? Oke, di sini ada pasar altcoin. Kita pakai BitR, kita pakai USDT aja biar agak rame. Contohnya kita pakai XLM. Stellar. Kita akan coba cek dia di Stellar. Stellar rame nggak sih volumenya? Nah, teman-teman boleh lihat dia di bagian bawah sini ya. Nah, di bagian bawah sini menunjukkan volume nih. Kalau volumenya udah kecil-kecil, nah itu berarti sepi. Ini kan ada nih volumenya berapa? Sekitar 120 million. Ada 80 million. Jadi ini menentukan nih volumenya. Jadi kalau volumenya udah kecil, sekitar 30 million, dan itu terjadi terus-menerus, itu bisa jadi tanda bahwa koin tersebut volumenya kecil, sehingga ada potensi buat di delisting oleh exchange. Kemudian kalau dia punya kasus, dia mungkin join sama masalah FTX kemarin, itu kan ada beberapa koin yang akhirnya di delisting, Serum, ya beberapa dari Solana sih, dari ekosistem Solana karena Solana terkait sama mereka ya, FTX, Sam Bankman-Fried itu dia terkait sehingga beberapa koinnya di delisting. Jadi ya kasus-kasus seperti itu kurang lebih. Jadi ciri-cirinya ya kelihatan dari sana. Kalau kita sering baca berita, sering lihat chart, kita pasti bakalan tahu mana yang bakalan di delisting atau enggak sebelum ada pemberitahuannya. Cara yang kedua ya tentunya kita cek-cek di email. Biasanya kalau exchange mau delisting sebuah koin pasti dia info lewat email. Dan kita pasti dapat informasinya. Jadi dicek aja di email di mana kalian itu memperdagangkan aset yang kalian punya. Nah, sorry tadi aku cut karena harus ngulang lagi, teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk chat nih dari Kak Rio. Saya Rio. Apa yang bisa saya bantu? Eh, ya tadi udah tanya sih pertanyaannya apakah ada koin di delisting. Tapi kalau teman-teman yang transaksinya di DEX, Decentralized Exchange, itu mungkin nggak ada customer supportnya. Mungkin saya kurang tahu juga gimana. Tapi kalau teman-teman yang mayoritas trading pakai exchange pasti pakainya yang centralized exchange ya. Jadi centralized exchange itu mirip kayak toko kripto, Binance, Bybit, em, dan yang lain-lainnya. Kak, berdasarkan riwayat percakapan sebelumnya, kami informasikan untuk delisting atau listing token tidak perlu khawatir. Hal tersebut akan kami informasikan terlebih dahulu. Untuk perihal delisting token yang sebelumnya, untuk token yang memang sudah tidak dapat diperjualbelikan, namun untuk token yang dapat dilakukan penarikan secara langsung ke exchange atau wallet lainnya masih menyediakan perdagangan token tersebut ya, Pak. Oke, jadi masih bisa diklaim teman-teman intinya. Contoh nih, saya kan punya dot down. Nah, saus saya sih dot down ini udah di delisting ya. Lalu saya mau transfer ke koin lain, ke wallet.
Nah, jadi gini aku bilang, contohnya kalau kita punya dot down. Setauku sih dot down itu sudah di delisting di toko kripto. Lalu kita mau transfer ke wallet lain, kan pasti nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu adalah token algoritmik, ETF ya. Itu nggak bisa. Lalu apakah bisa dicarikan menjadi rupiah? Kita akan coba lihat seperti apa jawaban dari Bung Rio. Ya, sementara gitu sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang panik nih, wah kita punya token di listing di satu exchange, nggak perlu khawatir. Tanyain aja customer supportnya seperti apa. Mungkin akan dapat solusi. Ini dia lagi coba buat ngetik nih. Kira-kira jawabnya apa ya? Jadi ngomong-ngomong, market ini masih cenderung volatile ya. Hari ini tanggal 21, kita menjelang FOMC tanggal 23 nanti. Jadi ada 2 hari lagi. Jadi mungkin market crypto akan sedikit bergejolak, teman-teman. Jadi ya siap-siap aja sama volatilitas, kalau ada drop bisa serok, dan lain-lain. Kita masih menunggu nih jawaban dari Kak Rio seperti apa. Nah, ini dia ada bahas perihal tersebut, dot down dikarenakan untuk token tersebut bukan token pada umumnya, dot down merupakan ETF token, sehingga saat ini ETF token yang sudah delisting, maka kakak dapat melakukan konferensi menjadi USDT menjadi halaman. Oh, ada teman-teman. Ini halamannya buat redeem. Jadi ada nih buat teman-teman yang punya dot down, token-token ETF yang sudah delisting itu masih bisa diklaim. Oke, gitu aja mungkin chatnya biar nggak terlalu rame, biar nggak terlalu banyak juga. Jadi pada intinya kalau teman-teman punya token yang delisting atau koin yang delisting bisa diselamatkan. Dengan cara apa? Dengan cara ikutin prosedur dari ini customer supportnya. Nanti akan diarahkan gimana caranya. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat Mas Rio. Sorry, Mas Oki. Dan akhir kata saya Andri, makasih.